sing na na na, na na na, and we sing na na na, na na na. Vegetables for you, vegetables for me, vegetables for you and me. Vegetables for you, vegetables for me, vegetables for you and me. One more time. Vegetables for you, vegetables for me, vegetables for you and me. Hi everyone, welcome to Eagle Kids Online Service. By the way, teman-teman tahu nggak temanku di mana? Mereka kemana ya? Kenapa mereka lama banget sih? Duh, ada yang kelihatan mereka nggak? Mereka di mana? Hai, Hai Koli, maaf ya kita telat soalnya tadi itu Tuh, akhirnya. Kalian kemana aja sih guys? ya kan aku bilang Carol, pasti kalau itu marah-marah gak sabaran dia. Padahal cuma 5 menit. 5 menit? Itu waktu yang lama banget buat aku. udah. Mending kita berdoa dulu gimana? Yuk kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi kami boleh ikut Eagle Kids Online Service. Kami udah gak sabar untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Sabar dong Koli, itu aja gak sabar. Udah, nggak apa-apa. Gimana kalau kita memuji Tuhan aja? Setuju? Setuju. Oke. Let's Let's go. go! Mari semua bangkit berdiri, kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Sudah siap? Aku lihat luasnya dunia, beribu warna juga, berjuta rasa. Ikuti kita ya. Aku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, Kau besertaku. Yes Lord, saat Kau panggil aku. Yes Lord, ku katakan siap, aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi, Kau sebut aku berharga, Kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu telah tercurah atasku, Kau cukup bagiku. Yeay! Katakan, aku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, Kau besertaku. Katakan, yes Lord, saat Kau panggil aku. Yes Lord, ku katakan siap, aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi, Kau sebut aku berharga, Kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu telah tercurah atasku, Kau cukup
ready. You call me your child. You're enough for me. You make me free. Hey, kau buat aku tersenyum lagi. Kau sebut aku berharga. Kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu. Kuasamu telah tercurah atasku. Kau cukup bagiku. Say hallelujah. Stop agent, I wanna hear your voice. Let's say, I'm God's top agent. God's top agent. One more time, let's shout louder. I'm God's top agent. You have loved me as I am. You have washed away my sins. Jesus, you're my God, my everything. You're my King, be lifted high. Jesus, I will sing your praise. I will shout rejoice. Jesus, 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 you're my number one. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Truly, deeply, widely, I want to love you. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Guide me, use me, send me. Let your glory be. Say, I'm just a pager. You have loved me as I am. You have washed away my sins. Jesus, hey, you're my God, my everything. You're my King, be lifted high. Jesus, Jesus, I will sing your praise. I will shout rejoice. Are you ready? Jesus, 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 you're my number one. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Truly, deeply, widely, I want to love you. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Guide me, use me, send me. Let your glory be. Let's say, hey, I'm just a pager. Follow us. Okay. I will sing your praise. I will shout rejoice. Jesus, 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 you're my number one. Hey, yeah. Truly, deeply, widely, I want to love you. Guide me, use me, send me. Let your glory be. Are you ready? Hey, Jesus, 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 you're my number one. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Truly, deeply, widely, I want to love you. Hey, 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 yeah, hey. Guide me, use me, send me. Let your glory be revealed. Hey, I'm just a pager. Smile. Clap your hands like this. Okay. Can't stop agent. Haleluya. Wow, memuji Tuhan membuat hatiku tenang sekarang. Iya, setuju banget. Memuji Tuhan memang selalu memberikan damai dan sukacita. Terus. Sekarang kita mau ngapain, guys? Gimana kalau kita main aja? Boleh, tapi enaknya main apa nih, Carol? Gimana kalau kita main 5 detik?
Jadi aku nanti akan kasih kalian beberapa pertanyaan dan kalian harus menjawab pertanyaanku dalam 5 detik. Setuju. Oke. Oke, kita coba ya pertanyaan pertama. Sebutkan 5 binatang dengan 2 kaki. Aku. Oh, oke. Kamu duluan. Yang pertama itu ayam. Terus apa ya? Bebek. Yang ketiga Habis waktunya. kayaknya Habis. burung sih. Oke. Terus yang Time's up. Ya. Gimana Oke. kalau kamu Bebo? Ayam, bebek, penguin, burung, dan juga flamingo. Iya, keren banget ya si Pepo. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oke. Sebutkan 5 Bible character. Aku tahu. Oke, Oke, Pepo. aku dulu ya. Mulai dari Musa, Daud, lalu ada sebentar. Salomo. Oke. Time's up. Gimana kalau kamu kali? Yang pertama itu Daniel, Mm-mm. Yakub, Mm-mm. Abraham. Terus apa lagi ya? Dua lagi. Matius. Time's up. Apa ya? Lukas. Oke. Keren juga deh si Koali. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Satu sama nih sekarang ya. Udah Iya. satu sama ya. Ini Aku yang kalian harus lebih fokus. Apa ya? Sebutkan 5 tempat atau kota tapi di dalam Alkitab. Aku Oke, tahu. oke. Aku tahu. Ada Israel, Mm-mm. Bethlehem. Mm-mm. Terus apa? Tanah Kanaan. Tanah perjanjian Oke. tuh. Mm-mm. Terus apa ya? Ada Oke. Time's Oke, up. giliranku, Gimana kalau kamu giliranku. Koali? Israel, tanah Kanaan, jawaban. Nazaret, Galilea, dan Sungai Yordan. Ya. Wah, keren banget ya si Pepo. Berarti udah 2-1 nih. 2-1. Sekarang pertanyaan terakhir ya. Kalian harus Kawan. lebih fokus jawab dalam 5 detik. Oke. Sebutkan 5 murid Tuhan Yesus. Tuh, ini susah banget lagi. Dah, kamu aja deh. Oke, coba ya. Gimana nih Pepo? Ya, aku juga mau Dari- sih. Hmm, Yudas, hmm, lalu ada Petrus, hmm, ada Matius, hmm. lalu ada Yohanes. Udah belum? Pasukan 4 terakhir ya, Iya, kurang terakhir. satu. Aku yang Terakhir. terakhir. Aku tahu. Musa. Pepo udah waktunya mepet. Musa juga bukan murid Oh. Tuhan Yesus. Gitu. Kalau kamu kali tahu nggak siapa tuh? Pertama, The Mm-mm. Bartholomeus, Hmm, Simon, hmm. Petrus. Maaf nih ya, maaf banget. Tapi Simon sama Petrus kan sama ya Kali. Oh, sama Jadi ya? guys, kalian Ya. bisa sebutin nih 5. Ada Petrus, ada Matius, Yudas. Yudas tahu nggak siapa? Yang mengkhianati Tuhan Yesus. Tahu dong. Tahu kan? Tahu. Ada Yohanes. Dan terus yang sempat gak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit siapa? Si Thomas. Oh. Gitu. Jadi kalian harus makin sering nih baca Alkitab biar bisa jawab pertanyaan. Iya juga ya. Tapi kalian Kita keren sama-sama banget kurang sih. baca nih Alkitabnya. Baca, seminggu sekali sih. Teman-teman di rumah pasti semuanya bisa jawab kan karena kalian suka baca Alkitab. Kalian keren banget deh. Kepikiran daripada kamu. Udah. Kamu juga. Udah dong. Terus sekarang kita mau ngapain lagi nih? Aku punya cerita. Apa Jadi, tuh? tadi pagi itu adikku Mm-mm. ngambil mainanku tanpa izin. Aku juga sering. Uh, Kamu tahu, adikku yang cewek juga sering minjem mainanku tanpa izin. mm. Terus kalau dia udah pinjam mainanku tanpa izin, aku pasti marah lah sama dia. Dia suka kayak gitu memang. Terus gimana kamu Pepo ceritanya? Udah selesai. Udah lah, aku pulang aja. Kenapa Pepo? Kan kita mau main bareng. Aku mau main bareng, tapi aku nggak mau main sama orang yang nggak mau nunggu, nggak mau sabar. Gimana? Siapa yang gak mau nunggu? Ya kamu ini Koli, dia ini mesti nggak mau nunggu, nggak sabaran, terus motong orang. Dan parahnya lagi, dia ini nggak sadar kalau dia salah. Udah lah, bye-bye Carol. Aduh, tungguin dong Pepo. Dia kenapa sih? Dia suka banget tahu marah-marah.
Terus dia juga suka Udah, ngomong sabar, kata-kata kasar. sabar. Sabar dong, Koli. Kayaknya emang ini udah waktunya ya buat kita dengerin firman Tuhan. Kalau gitu, kita menyembah Tuhan sama-sama dulu yuk. Sekarang kita mau sembah Tuhan sama-sama. Kita mau tinggikan nama Tuhan kita, nama Allah kita yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kita, Allah yang begitu mengasihi kalian semua. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Kita tinggikan Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Kita panggil Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi kita sama-sama, kita mau buka hati kita yuk sama-sama. Kita mau undang Roh Kudus untuk datang di tempat ini, untuk datang dan tinggal di hati setiap adik-adik, menjamah setiap adik-adik dan mengurapi setiap adik-adik. Yuk sama-sama nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Yesus Tuhan, ditinggikan, kita muliakan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu.
untuk selalu dekat dengan Engkau, setiap hari bersekutu denganmu, meninggikan, menyembah nama-Mu selalu. Kami ingin selalu Tuhan bersama denganmu, tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Shalom. Tunggu sebentar. Ya, halo. Loh, kamu di mana? Ini loh sudah di gereja. Aduh, tadi masih beli baju dulu, terus pulang dulu. Aduh, gimana sih? Gimana sih? Oh, bayangkan. Kalau kita sedang berbicara, lalu teman kita juga ikut berbicara seperti tadi. Bisa dengar nggak kami tadi berbicara apa? Pasti tidak bisa ya adik-adik. Nah, hari ini kita juga mau lihat kalau ternyata kita butuh untuk belajar mendengarkan dan lebih sabar ketika kita berbicara. Tidak saling berbicara seperti itu. Ya, kalau seperti tadi, waktu kita bertemu teman, pasti seru sekali. Waktu kita ketemu teman, kumpul-kumpul, semua pengen cerita. Semua pengen ceritakan pengalamannya, seru sekali. Tapi mulai nggak seru, ceritanya jadi tidak menarik ketika semuanya saling berbicara. Yang ini mau cerita, ini belum selesai cerita, yang satunya sudah cerita juga. Jadi semuanya saling menimpali. Bagaimana dong yang terjadi? Ya seperti tadi, kalian tidak bisa mendengarkan apa yang menjadi inti ceritanya, ya kan? Karena semuanya sibuk berbicara, semuanya ingin lebih dulu untuk didengarkan, ya kan? Nah, terus kenapa bisa terjadi seperti itu tadi? Karena tidak ada yang mau mengalah. Semuanya ingin lebih dulu, ingin didengarkan terlebih dahulu. Bukankah kita juga seperti itu? Ketika kita misalkan di kelas kita tahu jawabannya, ketika guru sedang menjelaskan kita tahu jawabannya, kita ingin cepat-cepat untuk jawab, ya kan? Atau kita berebut menjawab, akhirnya pelajarannya jadi tidak terdengar dengan jelas karena semuanya ribut, semuanya berbicara. Tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau mendahulukan orang lain. Sebenarnya kuncinya gampang, kita cuma tinggal butuh untuk lebih sabar. Katakan sama-sama kakak, I am patient. Sekali lagi ya, I am patient. Ya, kita butuh untuk lebih sabar. Sabar dalam hal apa, Kak? Yang pertama, kita butuh lebih sabar untuk menunggu. Tidak semua yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan secara instan. Ketika kita ingin, kita butuh, tiba-tiba bisa tersedia, tidak seperti itu. Contohnya, waktu kalian lapar, kalian minta sama mama lapar, kayak gitu. Tapi kalian tidak langsung mendapatkannya saat itu juga kan? Ada waktu untuk kalian harus sabar menunggu sampai makanannya siap, ya kan? Atau ketika kalian di kelas, kalian ingin jawab, tapi kalian harus sabar menunggu sampai gurunya selesai menjelaskan. Atau contoh lain, ketika kalian mengantri, kalian lihat antriannya, panjang sekali, sampai depan sana jauh sekali. Kalian sudah nggak sabar, tapi kalian harus sabar untuk menunggu di situ, lebih sabar menunggu lagi. Ya, anak Tuhan itu sabar. Lalu juga kita juga harus sabar juga dalam, misalkan kalau kita belum didengarkan, kita harus sabar menunggu sampai teman kita selesai berbicara, baru kita berbicara. Karena pasti tidak enak ketika teman kita sedang berbicara terus kita interupsi, kita sela, pasti tidak nyaman. Mereka bisa jengkel. Demikian juga kita, ketika kita sedang berbicara, teman kita sudah ngomong sendiri, tidak sabar, ya kan, tidak mau menunggu kita. Pasti kita juga ada rasa jengkel seperti itu. Karena itu kita harus belajar untuk sabar menunggu. Sama seperti yang ayat Alkitab yang akan kita baca setelah ini. Kita buka sama-sama di Amsal 14 ayat ke-29. Amsal 14 ayat 29.
Bisa dibuka Alkitab kalian jika kalian punya Alkitab di rumah. Amsal 14 ayat 29 bilang seperti ini. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Dikatakan tadi orang yang sabar besar pengertiannya. Artinya orang yang sabar itu pasti mau mengerti. Daripada dia mementingkan dirinya sendiri, orang yang sabar pasti mau untuk mengerti orang lain terlebih dahulu. Ketika dia sabar, dia punya pengertian, oh iya ya, oke, aku akan tunggu sebentar, seperti tadi. Dia mau sabar menunggu, dia mengerti orang lain, pastinya dia mau mendahulukan orang lain terlebih dahulu, mau mempersilakan orang lain terlebih dahulu. Contohnya, ketika teman sedang berbicara, kita ingin berbicara juga, kita ingin menceritakan pengalaman kita, tapi kita sabar untuk menunggu, mempersilakan dia bercerita dulu sampai dia selesai, lalu barulah kita berbicara, ya kan? Lalu juga dikatakan kalau kita sudah sabar, maka kita bisa mengerti orang lain. Kita mengerti orang lain ketika guru kita menjelaskan, misalkan di kelas, kita akan sabar dulu mendengarkan penjelasan guru sampai mungkin guru membuka sesi tanya jawab seperti itu, lalu barulah kita berbicara. Ada waktu untuk kita menunggu, mengerti dulu, mendengarkan dulu, barulah kita berbicara, seperti itu. Atau contoh lain, misalkan sewaktu kalian sedang di dalam CG, connect group, entah online ataupun offline, kan? Kita ingin berbicara tapi teman kita sedang sharing. Nah, kita bisa tahan dulu ini. Kalau misalkan online, kita bisa tahan dulu untuk tidak unmute dirinya kita. Kita bisa tahan dulu sampai mereka selesai. Kita bisa untuk berbicara seperti itu, ya. Jadi yang pertama tadi adalah kita harus sabar menunggu. Tidak semua yang bisa kita dapatkan secara instan. Yang kedua, selain sabar menunggu, sabar itu juga berarti tidak cepat marah, ya. Tidak cepat untuk menjadi marah. Kadang situasi membuat kita itu ingin marah. Misalkan kalian ingin marah karena kalian mengerjakan soal nggak bisa-bisa nih, sulit sekali mengerjakan soal matematika ini. Ih, kalian sudah nggak sabar, kalian sudah menjadi marah. Atau misalkan kalian menunggu seperti tadi, kalian nggak sabar, kalian marah kayak gitu. Seringkali seperti itu kan. Belum lagi kalau misalkan kalian harus menunggu giliran untuk berbicara di kelas, kalian tidak dapat giliran juga, terus kalian jadi marah seperti itu. Banyak alasan untuk kita menjadi marah, ya kan? Banyak alasan kalau kita mau marah itu ada aja alasannya. Tapi dan semua orang itu pernah marah. Kakak pernah marah, pasti juga kalian pernah marah, dan semua orang bisa marah. Ya, untuk menjadi marah itu hal yang wajar, semua orang pernah marah. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah apa respon kita pada waktu kita marah. Nah, kita mau lihat sama-sama, kita mau belajar sama-sama dari cerita Alkitab berikut tentang Daud, bagaimana responnya Daud ketika Daud ini marah. Ya, mari kita lihat cerita Alkitab berikut ini. Cerita Alkitab hari ini diambil dari 2 Samuel pasal 16 ayat 5-14. Daud dan Simei. Daud sedang bersedih karena Absalom, anak yang sangat dikasihinya, memberontak dan berusaha menjadi raja menggantikannya. Karena tidak ingin berperang melawan anaknya sendiri, maka Daud pun pergi dari istana, beserta dengan keluarganya dan orang-orang kepercayaannya, mengungsi ke tempat lain. Ketika Raja Daud sedang berjalan di tepi sungai, tiba-tiba datanglah seorang keluarga Saul bernama Simei. Ia mengikuti Daud, tapi dari seberang sungai. Yang dilakukannya adalah mengolok-olok Daud dan melempari Daud dengan batu. Pergi kamu orang jahat, kamu sudah mengambil kedudukan raja dari Saul. Sekarang kedudukan raja diambil oleh anakmu Absalom. Kamu memang orang yang malang karena kamu orang yang jahat. Tidak hanya sebentar, tapi sepanjang perjalanan di tepi sungai itu, Simei terus mengolok-olok Daud, bahkan melemparinya dengan batu. Apa yang dilakukan Daud? Apakah dia marah?
dan membalas perlakuan Simei. Yang tidak tahan adalah tentaranya yang bernama Abisai. Ia sangat marah kepada Simei. Berkatalah Abisai kepada Raja Daud, "Izinkanlah aku menyeberangi sungai dan membunuh orang yang mengutuki tuanku itu." Tapi Daud melarangnya dan berkata, "Itu tidak ada urusannya dengan kamu. Biarkan dia mengolok aku. Mungkin Tuhan akan melihat kesedihanku dan membalaskan yang baik kepadaku ganti kutuk orang itu." Maka Abisai tidak jadi membalas perlakuan Simei dan mereka terus melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa waktu, Absalom meninggal dalam peperangan dan Raja Daud akhirnya pulang ke istananya di Yerusalem. Ia melewati tempat yang sama ketika mereka pergi mengungsi, yaitu sepanjang sungai. Pada waktu itu banyak orang datang menyongsong kedatangan Raja Daud di tepi sungai. Salah satunya adalah Simei, orang yang sudah pernah mengolok-olok Raja Daud waktu mengungsi. Apa yang akan dilakukan Raja Daud ya? Simei langsung bersujud di hadapan Raja Daud dan berkata, "Janganlah tuanku Raja mengingat kesalahanku yang lalu. Aku memang telah berdosa, tapi janganlah hambamu ini dibunuh. Lihatlah, aku adalah orang pertama yang menyambut tuanku Raja di sini." Abisai tentaranya tidak tahan dan berkata dengan marah, "Bukankah Simei ini harus dihukum mati karena ia sudah mengolok-olok orang yang diurapi Tuhan?" Tetapi Daud tidak mau membalas. Ia melarang Abisai untuk membalas kepada Simei. Bahkan Raja berjanji tidak akan membunuh Simei. Dan Raja Daud pun kembali jadi raja atas bangsa Israel. Nah, seperti kita lihat tadi di cerita Daud, menurut kalian apakah Daud itu punya kesempatan untuk marah dan ingin membalas? Pastinya ada, ya kan? Pasti Daud itu pengen rasa marah, pengen balas rasanya. Dan menurut kalian apakah memungkinkan kalau Daud itu balas dan marah pada saat itu? Mungkin saja. Tapi ending cerita tadi bilang kalau Daud tidak lakukan itu. Daud bisa sabar. Daud tidak membalas apa yang Simei lakukan terhadap dia, ya kan? Kenapa Daud bisa seperti itu ya? Kenapa Daud bisa sabar dan tidak menunjukkan marahnya, tidak membalas Simei waktu itu? Karena Daud itu tahu kalau Tuhan melihat segala sesuatunya dan Tuhan mengerti kondisinya Daud. Jadi Daud tidak merasa perlu untuk membalas karena dia tahu Tuhan sudah melihat segala sesuatunya dan Tuhan pasti sudah merencanakan sesuatu untuk hidupnya Daud. Karena itu Daud memilih untuk sabar dan tidak membalas. Daud bisa saja marah, tapi Daud memilih untuk tidak cepat marah. Sama seperti tadi, seperti kita lihat, sabar itu artinya tidak cepat marah. Daud memilih untuk bersabar dan berpikir positif. Karena itu yang membuat dia tidak membalas perbuatannya Simei. Kita mau lihat lagi tadi dibilang di Amsal 14 ayat ke-29 bilang, "Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan." Orang yang cepat marah dikatakan membesarkan kebodohan. Kalau kalian lihat atau kita sendiri ketika kita marah, seringkali yang kita lakukan itu hal-hal yang kelihatan bodoh, kelihatan silly. Misalkan orang yang marah, anak yang marah seperti itu, dia akan mengeluarkan kata-kata yang tidak enak, kata-kata yang menyakiti orang lain, ya kan? Atau misalkan ketika kita marah, beberapa dari kita mungkin ada yang sampai merusak barang, lempar barang sini, sobek sana, ya kan? Tapi ending-endingnya apa? Ending-endingnya kita merasa menyesal sendiri. Orang juga lihat kita ketika kita marah, kita melakukan hal-hal itu hanya menjadi terlihat silly, terlihat bodoh di hadapan orang lain. Seharusnya kita tidak lakukan hal-hal itu, ya kan? Ketika kita marah, kita seharusnya tidak mengatakan hal yang buruk tentang orang lain, ataupun ketika marah kita tidak seharusnya merusakkan barang di sekitar kita. Akibatnya juga nantinya ke kita sendiri, karena selain barang kita rusak, misalkan, kita juga merasa menyesal karena kita sudah melakukan hal tersebut. Misalkan ketika kita mengatakan sesuatu yang buruk kepada orang lain, itu akan membuat
kita nantinya kan, iya ya kenapa aku harus mengatakan itu ke temanku tadi? Atau ketika kita banting barang kita, mainan kita misalkan kita banting, kita lempar, itu jadi rusak. Ataupun kertas yang kita sobek-sobek, kita sudah nggak bisa menggunakannya lagi, ya kan? Jadinya itu akan buat kita rugi sendiri juga. Tuh lihat, orang yang cepat marah itu sebenarnya sedang membesarkan kebodohannya sendiri. Seperti itu. Jadi daripada kita jadi anak yang cepat marah, lebih baik kita belajar untuk lebih bersabar, juga untuk mau seperti Daud tadi, lebih berserah sama Tuhan, berpikir positif. Oh, ngapain harus marah? Ngapain harus marah? Kita harus percaya kalau Tuhan melihat segala sesuatunya dan kita tidak perlu sampai harus melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Ingat, sabar itu berarti juga mau untuk menunggu, dan sabar itu mau untuk tidak cepat marah. Jadi kakak ajak untuk setiap kita hari-hari ini untuk lebih sabar lagi sama-sama. Kita mau jadi anak Tuhan yang tidak cepat marah, yang mau lebih sabar untuk menunggu ketika misalkan teman kita berbicara, kita harus mempersilahkan mereka dulu, tidak langsung kita mau interupsi, kita mau berbicara, mau mendominasi pembicaraan seperti itu. Tapi kita harus sabar dulu, menunggu mereka, mendengarkan dulu, dan tidak cepat marah ketika keadaan tidak sesuai maunya kita. Kakak yakin kita semua pasti bisa, kalian semua juga pasti bisa. Katakan sama-sama, I am patient. Mari kakak ajak kita semua untuk berdoa, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Bantu kami Tuhan untuk kami menjadi anak-anak yang sabar, lebih sabar lagi Tuhan, terutama dalam kehidupan kami. Tuhan bantu kami Tuhan untuk kami mau lebih sabar ketika kami bersama teman-teman kami. Ajar kami Tuhan untuk kami tidak mau menangnya sendiri Tuhan, tapi kami mau bersabar, menunggu, mendengarkan orang lain berbicara, mempersilahkan orang lain terlebih dahulu Tuhan daripada kami. Jadikan kami juga anak-anak-Mu yang sabar Tuhan, dengan tidak cepat marah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hai Eagle Kids, waktunya activity nih. Kita sama-sama membuat hand puppet, tapi bentuknya adalah domba ya. Kalian bisa siapin dulu alat-alatnya, ini dia. Bahan-bahannya juga ini. Cukup simpel kan? Yuk kita mulai ya. Ambil kertas warna coklat, siapkan kertas warna coklatnya. Lalu kita akan pertama-tama membuat hidung. Ya, ini hidungnya. Caranya gimana? Gambar seperti ini. Gambar segitiga, tapi ada melengkungnya. Ada melengkungnya seperti ini ya. Oke, kalau sudah kalian potong, bisa diberi double tape belakangnya. Lalu siapkan kertas warna hitam panjang seperti ini. Ukurannya adalah 3 cm kali 30 cm. Ya, ini untuk apa? Telinganya. Oke, lalu siapkan juga mata boneka. Kita akan mulai, cukup simpel. Ambil kaos kaki warna putihnya, kalau bisa yang agak panjang. Karena apa? Karena buat tangan supaya bisa masuk, ya. Lalu kita akan tempelkan telinganya dulu. Oh, sebelum itu jangan lupa untuk menggunting apa ini ujungnya ya, bentuk seperti melingkar seperti ini, melengkung ya, masing-masing ujungnya. Oke, lalu di bagian tengah kalian beri double tape, 2 sisi, sisi 1 dan sisi 2. Oke, seperti ini ya. Lalu kalau sudah, kita tempelkan lebih kurang di tengah-tengah kaos kaki, agak bawah sedikit ya. Oke, kalau sudah, kita tempelkan matanya, agak bawah lagi.
Kalau nggak ada mata boneka, kalian bisa menggambar sendiri ya. Kita sudah sering membuat mata boneka. Lalu mulutnya nih. Oke, di sini. Wah, sudah berbentuk ya. Tapi ada satu yang kurang nih. Apa? Iya, kapas-kapasnya. Nih, kalian bisa tempelkan bola-bola kapas. Kalau nggak ada bola kapas, bisa pakai tisu. Ya, tisu bisa diremas-remas. Lalu kalian bisa tempelkan juga di sini. Oke. Nah, kalau sudah ini sudah jadi, caranya kalian gunakan, masukkan tangan. Nih, masukkan tangannya. Ya. Oke, lalu mainkan. Oke, so cute ya. Oke, kalian bisa buat sendiri. Kalian buat sebanyak-banyaknya, buat mainan juga di rumah. Oke, see you and God bless you. Jadi gimana firmannya tadi? Aku sangat terberkati sekali dengan firman Tuhan hari ini. Aku mau menunggu dengan sabar, juga menunggu giliranku, dan menunggu orang lain untuk selesai bicara dulu, baru aku nanti bicara. Wah, keren banget deh si Koli. Halo guys. Hai Pepo. Sorry ya, tadi aku mudah marah. Terus aku juga ngomong kata-kata kasar dan pedas sekalian. Aku mau belajar jadi orang yang sabar sekarang. Wah, puji Tuhan. Dan teman-teman, bukan cuma Koli dan Pepo yang harus belajar sabar ya. Kita yang ada di rumah juga harus belajar untuk lebih sabar. Gak boleh mudah marah dan harus lebih sabar kalau menunggu sesuatu. Ayo kita ngomong sama-sama. I am patient. Sekali lagi. I am patient. Oh ya Pepo, sorry ya kalau tadi aku sempat motong pembicaraanmu. By the way, kamu ngomong apa sih? Mau cerita apa? Gak apa-apa sih Koli. Jadi sebenarnya itu aku tadi pagi marah sama adikku. Cuman sekarang aku mau belajar sabar dan juga gak marah lagi sama adikku. Wah, seneng banget deh denger ceritanya Pepo. Tapi sekarang udah waktunya kita say goodbye ke teman-teman di rumah. Gimana? Kalian bisa sabar kan nungguin kita untuk Eagle Kids Online Service minggu depan? Wah, kalau itu sih susah banget ya. Come on guys, gak apa-apa. Yuk teman-teman di rumah, kita bersabar sambil menunggu selama minggu ini. See See you and God bless you.